Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rahman Hakim. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman aneh dan agak mistis beberapa tahun lalu yang saya alamin. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung ke ceritanya. Kejadian ini saya alami sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Saat saya baru pindah dari rumah mertua di Bandung ke rumah kontrakan di sebuah kampung di Sukabumi, mencoba hidup mandiri bersama istri dan anak saya yang baru berumur 2 tahun. Rasanya lelah setelah seharian membereskan rumah. Zaman sekarang memang bukan hal yang mudah buat bisa membangun rumah sendiri. Jadi, kami memutuskan untuk mengontrak terlebih dahulu. Sebelum pindah ke rumah ini, sebenarnya banyak selentingan dari orang-orang di sana supaya tidak ngontrak di rumah itu. Biasalah, di kampung masih percaya dengan hal-hal mistis. Rumah itu berhantu lah, banyak penghuni gaibnya lah, dan cerita-cerita seram lainnya yang saya dengar. Posisi rumahnya memang di ujung kampung, yang mendukung cerita-cerita itu. Beberapa waktu kosong karena tidak ada yang ngontrak di sana. Mungkin juga menimbulkan cerita-cerita seperti itu di warga sekitar. Tapi karena saya bukan orang yang terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu, jadi saya abaikan saja omongan-omongan mereka. Terlebih harga sewanya terbilang murah untuk rumah ukuran 2 kamar. Tentu saja itu jadi pertimbangan utama. Walaupun sebelum bisa kami tinggali, saya harus sedikit memperbaiki beberapa bagian rumah. Mengecat ulang tembok dan memasang karpet plastik karena rumahnya belum dikeramik. Malam itu malam pertama kami tinggal di sana. Rencananya saya dan istri menempati kamar depan dan kamar belakang akan ditempati anak saya yang berusia 2 tahun. Tapi entah kenapa, malam itu kami memilih menggelar kasur karpet di ruang tengah, di depan televisi, dan kamar kami biarkan kosong. Tak terasa kami semua tertidur. Sampai tiba-tiba saya terbangun dan melihat jam di handphone menunjukkan pukul 1.30 pagi. Saya terbangun karena mendengar suara air di kamar mandi. Rasanya aneh, karena kamar mandi itu tidak memiliki keran air. Jadi, setiap kami butuh air, saya akan menyalakan pompa dan air langsung keluar dari selang pompa ke ember penampungan. Karena kamar mandi itu tidak memiliki bak, sehingga saya hanya menyediakan ember untuk penampungan air. Suara seperti air mengucur itu terus berbunyi. Saya tidak dapat melihatnya langsung ke kamar mandi. Dari ruang tengah ada pintu dapur yang menghalangi. Saya mencoba berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Saat saya memegang gagang pintu dapur untuk membukanya, tiba-tiba saja suara kucuran air ke ember itu berubah menjadi seperti suara air yang diguyurkan dengan gayung ke lantai. Sejenak saya ragu untuk membuka pintu dapur. Hanya diam memegang gagang pintu sambil mencoba mencari alibi untuk logika saya, bahwa itu hanya sisa-sisa air di selang pompa yang entah bagaimana caranya lalu keluar sendiri, atau alasan yang masuk akal lainnya. Akhirnya, dengan membaca segala doa yang saya bisa, saya membuka pintu dapur perlahan. Seiring itu pula suara-suara air itu hilang sebelum saya sempat melihat ke dalam kamar mandi. Pintu dapur baru terbuka setengah. Hingga akhirnya suara-suara itu hilang dan saya memutuskan untuk menutup kembali pintu dapur. Saya kembali ke ruang tengah, merebahkan diri dan mencoba memejamkan mata untuk kembali tidur. Tapi rasanya pikiran saya sudah menerawang kemana-mana. Rasanya waktu ini berhenti berputar, terasa lama. Saya tetap memejamkan mata, walaupun saya tahu itu sulit untuk bisa tidur lagi. Kejadian itu memaksa saya terjaga hingga suara lantunan ayat-ayat Al-Quran berkumandang di masjid sebagai tanda hari menjelang subuh. Rasanya lega.
Saya segera ke kamar mandi. Lantainya masih kering. Walaupun sudah beberapa jam, seharusnya lantai masih basah jika memang ada air mengucur ke lantai tadi malam. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya ambil wudhu dan segera pergi ke masjid. Sepulang dari masjid, istri saya sudah terbangun, tapi saya tutup mulut tentang kejadian semalam. Rasanya dia tidak perlu tahu tentang itu. Saya khawatir itu malah membuatnya takut. Hari-hari selanjutnya kami lewati seperti biasa. Tak ada kejadian aneh lagi. Sampai suatu sore menjelang maghrib, tiba-tiba saya mendengar teriakan istri saya dari kamar mandi. Sedikit tergesa saya segera menghampiri dan bertanya, ada apa? Istri saya cerita kalau dia melihat ada bayangan orang yang mengintip dari kaca-kaca tebal yang terpasang di dinding kamar mandi. Kaca-kaca itu berbentuk persegi dan buram hanya untuk cahaya masuk. Kalaupun orang mengintip dari sana, gak akan kelihatan ke dalam, begitupun sebaliknya. Katanya dia melihat bayangannya, tapi posisi kaca-kaca itu di sisi bagian luar langsung tebing yang agak tinggi. Jadi tidak mungkin orang sengaja ke situ. Saya coba menenangkannya, memberikan alasan, mungkin itu hanya bayangan daun atau hewan yang lewat. Tapi dia mengelak karena saat itu juga dia mendengar suara batuk yang sangat jelas. Akhirnya saya menyuruhnya lekas keluar dari kamar mandi dan mencoba memberikan alasan lain walau tetap disangkalnya. Walaupun ia juga bukan orang yang penakut, dia bilang hanya takut jika itu orang jahat. Karena posisi rumah kami yang di ujung kampung memang cukup jauh dari rumah warga lainnya untuk meminta pertolongan kalau terjadi sesuatu. Sebenarnya, suara-suara air dari kamar mandi di malam hari cukup sering saya dengar. Tapi rasanya itu menjadi hal yang biasa buat saya. Begitupun buat istri saya. Lama-lama dia juga tahu dan mencoba cuek walaupun kadang ada perasaan takut.